Cerita Kiai Haji Maskur lolos dari kepungan sekutu. Sebagai tokoh pergerakan di masa memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Kiai Haji Maskur memiliki cerita yang tak banyak diketahui masyarakat awam. Salah seorang pendiri Laskar Sabilillah ini pernah lolos dari kepungan pasukan sekutu. Cerita itu terjadi saat Belanda bersama sekutu melakukan agresi militer yang kedua pada Desember 1948. Kisah ini diceritakan oleh Abdur Rahim selaku tim peneliti dan pengusul gelar pahlawan untuk Kiai Haji Maskur. Pengalaman heroik Kiai Haji Maskur yang diceritakannya itu berlatar belakang tertangkapnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta oleh sekutu saat agresi militer. Seluruh menteri dalam kabinet tersebut juga ikut ditangkap. Hanya ada 5 menteri yang gagal ditangkap, dan 3 lainnya sedang dinas ke luar negeri. Salah seorang menteri yang gagal ditangkap itu adalah Kiai Haji Maskur yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama atau Menak. Berdasarkan informasi, saat itu Kiai Haji Maskur tinggal di Yogyakarta. Ia bisa lolos lantaran kebiasaannya yang gemar menjalankan salat subuh di masjid dekat rumahnya bersama putranya yang berusia 10 tahun. Sepulang dari masjid, Kiai Haji Maskur mendapati rumahnya telah dikepung pasukan sekutu. Ia pun berusaha melarikan diri bersama sang putra dan sekretaris pribadinya ke arah hutan. Dalam pelariannya, ketiganya menempuh perjalanan kaki ke Krapiak, lalu lurus ke Solo. Beruntung, sesampainya di Solo ia bisa menggunakan mobil dinas pemerintah daerah Solo untuk menuju ke Ponorogo. Mereka tinggal sementara di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo sekitar 4-5 hari. Tempat tersebut bagi mereka tak sekadar menjadi tempat pelarian dari pasukan sekutu, tapi juga untuk melakukan konsolidasi dengan para kiai dan ulama. Mereka terus memantau tentang kondisi terkini Republik Indonesia. Dalam pelariannya itu, Kiai Haji Maskur juga memiliki tugas khusus melakukan konsolidasi di wilayah Jawa Timur. Konsolidasi itu terus berlanjut hingga ke wilayah Trenggalek di mana ia sempat menemui Jenderal Sudirman. Pihak Belanda menganggap dengan penangkapan kepala negara dalam agresi militer yang mereka lakukan, negara Indonesia otomatis dibubarkan. Mereka pun mengumumkan isu pembubaran itu kepada rakyat. Namun, Bung Karno lebih pintar karena langsung bergerak cepat dengan mengirim memo kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara. Syafruddin yang sedang berada di hutan belantara Sumatera ditunjuk untuk memimpin pendirian Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pemerintahan darurat yang berlangsung dari tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 itu tak hanya dipimpin Syafruddin sendirian dari Pulau Sumatera. Mandat diberikannya kepada 3 menteri untuk melakukan tugas kepresidenan di Jawa Timur, dan 2 tokoh lainnya di Jawa Tengah. Pemerintahan di lokasi-lokasi ini dikenal dengan sebutan Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa atau KPPD. Kebetulan, Kiai Haji Maskur adalah menteri yang ditunjuk memegang wilayah Jawa Timur. Tugas yang dilakukan Kiai Haji Maskur setara dengan yang dilakukan Presiden. Ia mendapat mandat untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Republik Indonesia masih ada, meski kepala negara dan sejumlah menteri ditangkap oleh para sekutu. Memang, Jenderal Sudirman yang berjasa dalam mempertahankan Indonesia melalui gerakan perang gerilyanya. Namun, KPPD tak kalah berjasa melalui upaya mereka meyakinkan rakyat bahwa Indonesia tidak bubar. Dalam tugasnya di wilayah Jawa Timur, Kiai Haji Maskur kerap memanfaatkan jaringan Laskar Sabilillah yang didirikannya. Melalui wadah tersebut, ia mampu merangkul para kiai, ulama, dan santri-santri di pedesaan dengan pidatonya. Ia menegaskan bahwa Indonesia masih ada, dan apa yang dikatakan Belanda dan sekutunya bahwa Indonesia dibubarkan itu tidaklah benar.